Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regenerasi sangatlah penting dalam Islam. Sebab suatu saat nanti kita pasti tiada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mati nanti, apakah anak cucu kita masih dalam keadaan Islam? Ketika kita tiada nanti, apakah anak-anak kita menjalankan sholat 5 waktu? Apakah mereka melanjutkan perjuangan pendidikan seperti madrasah, TPQ, dinia, pesantren-pesantren? Dan ketika mati nanti, apakah anak-anak kita bisa memakmurkan masjid? Wallahu a'lam. Sebagai ikhtiar yang menjamin keberlangsungan dakwah agama Islam, kita harus mempersiapkan anak-anak kita agar bisa melanjutkan agama dan perjuangan ini. Oleh karena itu, regenerasi sangatlah penting kita lakukan. Persiapan dalam regenerasi ini dimulai dengan menirakati anak. Menirakati anak. Dengan proses menirakati anak ini diharapkan nantinya melahirkan generasi-generasi yang unggul. Unggul fisiknya, unggul rohaninya, unggul jasmaninya, dan unggul imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan kepada kita senantiasa mempersiapkan keturunan-keturunan kita yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya. Allah memerintahkan kepada kita agar ketika kita tiada nanti, kita tidak meninggalkan keturunan anak cucu kita dalam keadaan yang lemah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi kader-kader yang kuat fisiknya, yang kuat mentalnya, yang kuat ekonominya, serta kuat imannya. Karena sebagai bekal untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa kekuatan kita nanti akan kesulitan dalam melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ikhtiar untuk melahirkan generasi yang solih-solihah, yang kuat dan mampu melanjutkan perjuangan Islam bisa kita upayakan dengan beberapa tips. Yang pertama, puasa pada hari lahirnya anak-anak kita. Yang kedua,
Jika kita tidak kuat berpuasa, maka bisa kita ganti dengan bersedekah, serta mengamalkan wirid, zikir yang banyak sekali macamnya. Salah satu di antaranya adalah membaca Ummul Quran 100 kali. Kita bisa mengansurnya, kita bisa menyicilnya tiap selesai sholat fardu. Yang terpenting adalah tuntas 100 kali. Tips yang ketiga, amalkan hijab Nawawi. Karena hijab Nawawi ini adalah untuk keilmuan anak-anak kita. Kita disunahkan untuk membacanya di hari Selasa dan Jumat. Yang keempat, baca Ummul Quran 40 kali tiap harinya. Yang kelima, Luqmatul Halal sebagai upaya ketika anak cucu kita menjadi bekal untuk perjuangan agar anak kita kuat imannya. Kita dalam bekerja mencari nafkahlah yang halal agar kita bisa memberikan makan makanan yang halal, bisa memberikan minuman yang halal kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita nanti senantiasa menjadi anak yang soleh-solehah. Insya Allah, kelak nanti mereka akan kuat imannya. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebelum kita tiada nanti, kita harus pastikan bahwa anak-anak kita nanti menjadi anak yang rajin sholat 5 waktu, anak yang pandai mengaji, anak yang bisa mengurusi pesantren, anak yang bisa memakmurkan masjid. Maka kita nanti akan bahagia. Dengan demikian, kita sudah memperjuangkan Ihya Ulumuddin, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kelak nanti melahirkan generasi yang unggul imannya, unggul fisik dan perilakunya, unggul mentalnya, unggul ekonominya. Amin, Allahumma amin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.